Cuman waktu itu kan kita kenapa tutup karena udah setahun jalan dan very good gitu performance-nya, kena SARS itu kan. Oh, ada SARS di Hong Kong. Ya SARS di Ya. Hong Kong. Belum SARS, jadi September 11 dulu. Kan itu dia memang financial district lah, country Hong Kong itu. Begitu 2000, wah berat tuh 2002-nya udah susah dia. 9/11 tuh 2001 ya? 2001. Iya. 2002 akhir saya keluar, SARS masuk. Waduh, udah dah. Saya tutup udah memang nggak mungkin lagi kan gitu. Karena cost-nya kan mahal banget di sana gitu. Nah sekarang setelah dari retail, kemudian ngurusin pabrik roti gitu ya. Sekarang kesibukannya apa nih Pak Edi? Kan hidup penuh dengan musim ya. Waktu itu kan seperti tadi dibilang, umur 40 saya stop kerja. Saya mau pionir sebuah kafe, dan betul jadi pionir yang luar biasa karena tiba-tiba di gedung-gedung kantor di bilangan Sudirman situ tiba-tiba dihebohkan dengan kehadiran Daily Bread sampai nama itu bagi orang-orang yang saat itu bekerja sampai hari ini pasti nggak pernah lupa tuh namanya Daily Bread. Sahabat kopi, kembali dengan Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Pada hari ini kita sebelum seruput kopi Papua yang sangat enak ini, kita harus berkenalan dulu sama sahabat lama saya yang udah lama banget saya nggak ketemu. Namanya Pak Edi Sutanto. Luar biasa ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol Pak Edi, kita nyobain dulu, seruput dulu kopi Papua nih. Wah, ini enak banget nih kopi Papua. Rasanya jauh. Karena jauh. Bukan rasanya selalu enak lah. Kopi Papua tuh one of my favorites lah ya. Dan dia punya tekstur tuh betul-betul memang ditanam di pegunungan tinggi lah. Jadi ada asamnya dikit dan ya rasanya segar sih memang kopi Papua ini. Pak Edi, thank you banget udah kesini. Oh iya, sama-sama. Dan saya perlu memberitahu nih semua yang generasinya aku ya mungkin ya di tahun-tahun 90-an yang suka pada ngafe. Kalau mungkin pernah dengar dan juga pernah datang dan nongkrong yang namanya Daily Bread, Cafe Daily Bread. Itu adalah pemiliknya adalah Pak Edi Sutanto. Dia adalah pendirinya dan itu adalah bakery, salah satu bakery yang luar biasa, kopi juga enak banget. Gimana sih Pak Edi awal-awalnya pengen membangun sebuah bakery? Emang dari dulu background-nya itu ya, F&B? Bukan, saya background banyak di keuangan kan. Keuangan gitu, justru ya. Tapi saya lebih suka roti daripada nasi sebenarnya. Sama bread eater. Holland banget nih. Belanda banget ya. Iya, terus. Nah, dari situ saya pikir kan banyak keluar gitu kan. Di luar kan as you know lah gitu kan, di office building biasanya ada coffee shop. Tapi di Indonesia waktu itu belum ada kan gitu. Jadi saya coba untuk mulai. Saya pikir saya berhenti kerja. It was age up 40, saya pas 40 tahun tuh saya berhenti kerja, saya bangun itu. Dan dulu itu tahun 90-an di gedung-gedung kantor itu memang jarang banget. Hampir nggak ada yang namanya kafe, jualan kopi, ada rotinya. Sekarang di mana-mana ada gitu. Dulu itu tahun 90-an tuh susah banget. Nggak ada. Dan salah satu pionirnya tuh adalah Daily Bread. Di office building ya. Gitu. Waktu itu pernah ada yang salah satu outlet besarnya di BEJ. Terus kemudian baru masuk ke mall-mall habis itu. Pondok Indah. Kemudian ada di beberapa tempat lagi lah gitu. Memang. Yang aku paling sering nongkrong itu walaupun rumah jauh Pondok Indah. Iya. Karena itu memang tempat nongkrongan. Iya. Daily Bread Cafe. Daily Bread Cafe. Gitu. Nah kemudian rotinya berarti buat sendiri? Buat sendiri. Kita waktu itu ada French chef itu yang memang kita I'm really picky gitu, bagian roti itu kan, kalau nggak enak gitu. Jadi memang kita dan memang enak banget sih. Rotinya Daily Bread tuh beda sama yang lain. Dan gini, kalau ke bakery, karena saya pemakan roti, jadi I'm also picky sama roti. Karena kita besar di keluarga yang makan roti juga. Jadi kalau ke kafe yang rotinya, kafe kan banyak ya. Kita makan roti dan kemudian dia nggak hit the nerve misalnya istilahnya aku ya. Kita nggak akan balik lagi lah. Betul. Tapi kalau Daily Bread tuh buat nagih waktu itu. Iya, betul. Gitu. Nah, kenapa akhirnya dijual Pak Edi waktu saat itu? Ya memang dari segi ekonomik lah ya. Maksudnya
Karena kita hitung antara equationnya antara rental per square meternya dengan income tuh doesn't match. Jadi saya pikir-pikir, wah susah nih. Kedua ya memang harus menempuh yang namanya skalanya harus besar. Jadi critical mass-nya tuh harus sampai baru kita bisa punya fixed cost yang masih bisa profit lah gitu kan. Gitu. Dan ini istilahnya dari hulu ke hilir kan, berarti dari pabriknya sampai kepada retailnya gitu ya. Nah, terus kemudian ketika membangun tempatnya di awal itu, ketika mulai ada istilahnya kitchennya gitu ya, kemudian mulai digodok di situ. Terus kemudian diantar-antar ke seluruh, waktu itu masih Jakarta aja atau udah mulai keluar kota? Jakarta Bandung aja. Loh. Bandung. Itu kesulitannya ada nggak ketika harus delivery kemana misalnya gitu, dengan infrastruktur di Indonesia? Ya, jadi memang karena saya nggak bisa bikin roti kan, so istilahnya kita mesti kontrol kan. Nah, kita kontrol dengan cara yaitu bikin frozen dough. Frozen dough, oke. Jadi shelf life-nya frozen dough kan bisa sampai 9 bulan. Shelf life-nya lebih panjang. Jadi kita bisa kirim kemanapun, gitu kan, tanpa ada kesulitan dan tidak perlu 1 hari, tiap hari kan. Bisa di storage seminggu sekali, seminggu 2 kali. Jadi itu kita pikirin waktu itu. Dan kemudian itu dibawa ke outlet atau enggak? Ke outlet, nanti di outlet yang kemudian baru dibuat di situ. Di baking di situ. Di baking dari frozen dough-nya itu. Frozen dough. Jadi di outlet itu ada oven. Ada oven, ada oven gitu, freezer gitu. Jadi ya kayak gitu. Nah, kemudian waktu udah berjalannya waktu, apakah pernah juga menjual ke bakery yang lain atau bakery pesen nih sama Pak Edi? Waktu ada kita brand, waktu kita buka retail nggak ada. Nggak ada, oke. Karena mungkin klien juga takut kan, karena itu konflik kan. Gitu. Iya. Tapi setelah kita lepas daily brandnya, kita maintain pabriknya, nah mulai kita ke B2B lah. Iya. Jadi waktu outletnya dijual, retailnya dijual maksudnya, kemudian akhirnya pabriknya itu bisa jadi pemasok ke berbagai bakery. Iya, sampai ke Bali kita kirim juga. Sampai ke Bali. Iya, ke Bali. Kalau saya nggak salah ingat, Daily Bread itu pernah buka di luar negeri, betul nggak Pak Edi? Di Hong Kong. Ya. Hong Kong. Nah, bener kan? Di Hong Kong ya. Kok sampai senekat itu saat itu bukan di luar negeri? Iya, karena saya lihat marketnya memang di Hong Kong tuh cukup. Gitu karena ya? orang Hong Kong kan punya gaya hidup tuh makan dan minum. Iya. Kafe itu udah satu gaya hidup mereka kan gitu. Tapi pasti beda dong di sana roti-rotinya sama di sini? Enggak? Kan kita kirim dari Jakarta. Oh dikirim tetap frozen. Dari sini? Iya. Oh yang frozen itu? Iya. Wow. Gitu. Dan cocok sama mereka ya? Cocok. Iya. Bagus. Cuman waktu itu kan kita kenapa tutup karena udah setahun jalan dan very good gitu performance-nya, kena SARS itu kan. Oh, ada SARS di Hong Kong. Ya, SARS di Hong Kong. Belum SARS. Jadi September 11 dulu. Kan itu dia memang financial district lah, country Hong Kong itu. Begitu 2000, wah berat tuh 2002-nya udah susah dia. 9/11 tuh 2001 ya? 2001. Iya. 2002 akhir saya keluar. SAR masuk, waduh, udah dah. Saya tutup udah memang nggak mungkin lagi kan, gitu. Karena cost-nya kan mahal banget di sana gitu. Nah sekarang setelah dari retail, kemudian ngurusin pabrik roti gitu ya. Sekarang kesibukannya apa nih Pak Edi? Kan hidup penuh dengan musim ya. Waktu itu kan seperti tadi dibilang, umur 40 saya stop kerja. Saya mau pionir sebuah kafe dan betul jadi pionir yang luar biasa karena tiba-tiba di gedung-gedung kantor di bilangan Sudirman situ tiba-tiba dihebohkan dengan kehadiran Daily Bread sampai nama itu bagi orang-orang yang saat itu bekerja sampai hari ini pasti nggak pernah lupa tuh namanya Daily Bread. Betul. Ya, jadi iconic brand gitu ya. Nah terus kemudian pabrik, kemudian sekarang kemana nih arah kehidupan nih? Kan kita musim berganti ya. Betul. Jadi sebenarnya fokus saya lebih kepada apa yang menjadi amanat agung Tuhan, yaitu menjangkau jiwa. Ya tentunya tidak harus di gereja kan, gitu. Jadi melalui ada satu aktivitas bisnis, tapi fokus saya ke situ memang. Oke. Gitu. Karena saya tahu bahwa sumber hidup kan dari situ. Gitu. Nggak ada kita mau pinter gimana, kita punya network gimana pun. Tapi kalau
itu tidak sejalan dengan yang Tuhan mau, ya susah. Jadi maksudnya sekarang lebih fokus untuk amanat agung tapi through the marketplace. Ya, through the marketplace. Wow. Gitu. Karena di awal itu ketika Tuhan menciptakan manusia, kalau kita baca kitab Kejadian, itu selalu awalnya adalah manusia diberikan marketplace untuk mengelola apa yang menjadi tanah pada saat itu di sana. Jadi dikasih tempat pekerjaan. Betul. Wow. Jadi kayak kita begitu, karena saya berpikir, saya lihat di firman Tuhan bahwa rencana Tuhan itu bagi kita udah nggak bakalan gagal kan. Dari awal sudah Tuhan rencanakan, dari mulai Yusuf gitu kan. Kemudian kenapa ke Yehuda dikirimnya Daud sampai ke Tuhan Yesus kan gitu. Jadi memang I said, oh ya, I have to align with His plan. Gitu kan. Bukan aja dari pekerjaan, hati pikiran kita mesti benar-benar ngikutin apa yang Tuhan mau gitu. Kalau Tuhan bilang, Eddie, you stop now in the marketplace, just fine for me. No problem gitu kan. Karena saya mau tahu apa yang sebenarnya menjadi rencana Tuhan ke depannya kan. Kita nggak pernah tahu gitu. Tapi saya tahu bahwa Tuhan itu pasti punya rencana yang luar biasa bagi kita semua. Pak Edi, gimana nih sejak pertama musim kan berganti ya. Tadi kan dikatakan umur 40 mulai usaha. Kemudian membuka tempat yang begitu ikonik di tahun 90-an, di mana mendirikan kafe-kafe di gedung-gedung kantor yang pasti kerja di tahun 90-an pasti tahu lah brand ini yang begitu ikonik, Daily Bread gitu ya. Kemudian musim berganti lagi, akhirnya dijual retailnya, fokus kepada pabrik. Kemudian sekarang ini ketika menjalankan ada usaha baru gitu ya, dan menjalankan amanat agung ini yang lewat marketplace menjangkau jiwa dan lain sebagainya. Selagi ini berjalan pasti dong ada tantangan terberat tuh apa? Tantangan paling berat. Ya, waktu kita jual Daily Bread kan memang karena ada mengalami financial lah ya, ekonomi yang memburuk. Jadi makanya kita jual untuk melepaskan semua beban itu, dan itu yang paling menurut saya berat sekali karena saya nggak pernah ngalami sebelumnya kan, nggak pernah ngalami. Tapi which is good ya, 2-3 tahun memang begitu kayaknya nggak bisa terima lah gitu kan. Tapi akhirnya kita mengerti, makanya is very important waktu kita masuk ke dalam badai, kita jangan keluar dari situ. You have to face the badai, karena pasti ada Tuhan yang akan pegang tangan kita. Karena kita believe that God itu pasti pegang tangan kita kan. Yeremia bilang tangan kanannya pegang kita kok. Benar nggak gitu? Dia lay down kita in the green pasture di dalam Mazmur, itu luar biasa gitu. Jadi situ saya lebih banyak waktu dengan Tuhan. Gitu, saya baca, saya pour my heart, my mind gitu kepada firman itu, renungin benar. Saya tulis devotionalnya setiap hari, saya tulis jurnalnya. Gitu. Kemudian saya cuma minta, saya bilang, Tuhan, saya pengen hati saya benar-benar apa yang Kau mau gitu. Gitu. Tiap hari kita kan masuk dalam dosa lah. Kita kadang-kadang naik mobil bisa marah gitu dan segala macam. Tapi kita mesti minta ampun tiap hari, dan kita menyucikan diri kita lah tiap hari kan. Daud katakan kan, test my heart Lord, uji saya Tuhan. Ini keren banget. Maksudnya gini, setiap semua sahabat kopi yang menonton, bagi semua para pengusaha yang ada di luar sana, udah pasti badai akan terjadi. Alkitab mengatakan dengan jelas ada 2 rumah ya Pak Edi ya. Yang satu didirikan di atas batu karang, satunya lagi di atas pasir. Dua-duanya kena badai. Betul. Dan tadi pesan yang sangat luar biasa Pak Edi katakan, jangan keluarlah dari situ. Memang kadang-kadang kita menghadapi badai, justru kita sedang diubahkan Tuhan, kita ngadepinnya sama-sama Tuhan. Justru itu kan kesempatan kita ngalamin Tuhan kan di situ kan. Jadi disitulah akhirnya terjadilah yang ditulis jurnal, pengalaman-pengalaman sama Tuhan dan lain sebagainya. Itu yang menjadi modal kan dalam kehidupan kita kan. Dan akhirnya kita yang diubahkan, ngalamin Tuhan, menjadi orang yang akhirnya imannya makin kokoh untuk ngadepin ujian berikutnya. Wow. Jadi itu yang pergantian musim dan tantangan terberat itu. Kemudian waktu menghadapi perjalanan bisnis.
Dan selagi berbisnis itu seperti dikatakan tadi ini luar biasa karena gini, banyak orang terkesan pelayanan itu harus ada di dalam gedung gereja atau di organisasi gereja. Kan nggak semuanya dapat kesempatan di situ. Nah, Pak Edi ini udah nangkep nih bahwa pelayanan itu dimanapun Tuhan tempatkan saya. Ya kan? Dan khususnya kalau Pak Edi ini di marketplace sebagai pengusaha. Nah, itu ketika bangun pagi. Oke lah, kita punya amanat agung. Kadang-kadang kan orang cuma hanya ngawang-ngawang aja amanat agung, tetap aja fokusnya pokoknya bottom line, gue harus begini, nanti gue harus dapat profit dan lain sebagainya, lupa gitu ya. Nah itu gimana tuh untuk fokus setiap hari walaupun memang jalanin usaha dan harus profitable dan juga performance harus bagus sebagai CEO, tapi di satu sisi juga saya harus jaga sikap saya, harus jaga perkataan saya, harus jadi berkat bagi orang lain. Kemudian apa yang saya katakan kepada staf saya harus hidupi dan lain sebagainya. Itu gimana tuh sehari-harinya tuh, Pak Edi? Ya memang kita harus fokus kepada Tuhan dulu. Pertama, pagi in the morning, saya pagi-pagi sekali. Saya biasanya doa dengan istri saya. Kemudian saya baca renungin firman Tuhan gitu kan. Saya tulis dan saya tulis untuk saya lakukan. Wow. It's not tulis untuk saya lakukan. Saya lakukan sebelum saya bagi sama orang. Iya. Gitu kan. Ini benar nggak Tuhan? Saya bilang gitu. What is this gitu kan. Jadi gitu. yang tadi dikatakan suka tulis jurnal nih, Pak Edi memang suka tulis nih pengalaman, terus dapat apa dari Tuhan ditulis. Saya tulis, saya bagiin tiap hari. Terus dibagiin. Iya. Banyak orang gitu. Jadi saya liatin itu. Nah dari situ saya percaya betul bahwa kita begini aja lah. Can we control our life? Gue mau meninggal 100 tahun aja deh. Nggak bisa. Iya. Kejadian di depan nggak akan tahu apa yang terjadi. Betul. Right? Betul. Jadi saya pikir nggak ada. Ini ada yang kuasa. Nggak mungkin. Kalau kita terus dengan cara yang lama, kita cuma tua doang nih. Kita nggak ada manfaat Tuhan itu kan, gitu. Yang Tuhan mau, rencana Tuhan bagi hidup kita tuh kita nggak pernah ngalamin. Iya. Karena kita lari terus. Saya masuk, saya baca tiap hari. Saya percaya Filipi 4 kan, gitu, bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu. Iya. It's not, bukan keinginanmu, tapi kebutuhan. Betul. Ya, beda. Semua kebutuhan. Saya pikir kebutuhan apa related dengan pekerjaan? Yes. Dalam bisnis yang baru ini saya betul-betul diajar untuk bersandar penuh kepada Tuhan. Kalau ada istilahnya dulu dalam film-film you are nothing gitu kan. Iya benar kan. Jadi kita memang belajar itu. Ada semua dari hal kecil. Waduh. Saya bilang sampai ke istri saya, this time saya bilang benar-benar gue mesti surrender benar 100%. It doesn't mean kita cuma di rumah, kita nggak pikirin kerjaan, kita nggak pikirin planning, pikirin. Tapi before we do the planning, kita benar-benar minta Tuhan hikmat, karena hikmat datang dari Tuhan. Ada aja. Kadang-kadang saya begini, aduh Tuhan saya udah capek juga sih. Saya mungkin mau not in the marketplace anymore. Tapi datang di kantor atau wah ini kok muncul lagi yang menyemangati kita gitu tuh. Oh iya. Ya oke lah Tuhan. Iya. Udahlah Tuhan saya ikutin. Iya. Jadi ada lah ya hari-hari yang bosen terus kayaknya ini stagnan gini-gini aja gitu. Ada lah ya. Jenuh. Ada. Jenuh nulis juga ada dong. Ada. Tapi harus di overcome lah itu ya. Iya harus. Kita kalau saya udah jenuh nulis saya diam dulu, saya dengerin worship aja gitu kan. Kemudian saya baca ringan gitu. Akhirnya juga saya bilang. Jadi ini berarti yang Pak Edi kasih tahu bahwa baca firman, berdoa ini udah tiap hari udah gaya hidup lah ya. Harus. Betul-betul gaya hidup udah. Harus. Wow. Yohanes 14 ayat 26 kita diingatkan apa yang kita pernah baca. So kalau kita nggak pernah baca apa yang diingetin? Iya benar. Benar. Roh Kudus mengingatkan kita mengingatkan gitu ya. kita. Jadi itu langsung kita lagi jenuh lagi ini Tuhan tuh. Iya, ngingetin kita kan. Ini nih keren banget. Jadi kita mau baca, mau ngerti atau tidak itu nggak pernah sia-sia. Iya.
Jadi satu hari ketika ada sebuah kebutuhan, sebuah tantangan, kita akan diingetin sama Roh Kudus. Betul. Ini loh, kamu pernah baca ini. Dikasih hikmat. Betul. Hikmatnya akan keluar dari dalam. Ya. Oke. Tapi memang kita waktu baca kita betul-betul going deeper lah. Jadi kita it's not only reading ya, tapi kita memang tanya, buka komentari kayak sedikit gitu kan. Kenapa nih, maksudnya apa sih gitu kan. Gitu. Oh iya ya, kita lihat kan misalnya kayak ratapan. Yeremia dalam situasi yang luar biasa dia. Tapi dia berharap kepada Tuhan karena dia bilang kasih setianya nggak pernah habis. Iya. Jadi dia jiwanya bangkit lagi kan gitu. Nah itu kronologinya kita lihatin. Iya. Lo jangan nyerah deh. Iya. Itu kan. Satu hal yang saya nggak pernah lupa ya dari Pak Edi, dari pertama kali dulu saya kenal di tahun 90-an, saya juga waktu itu baru bertobat. Dan saya nggak pernah lupa dulu kita pernah pelayanan bareng-bareng di konsernya Don Moen juga. Yeah. Waktu itu Pak Edi salah satunya yang promotornya untuk datangkan beliau ke sini beserta beberapa rekan-rekan. Dari dulu sampai sekarang, yang saya lihat nih Pak Edi orangnya tenang. Bawaan itu tenang. Kalau ada, dulu saya ingat banget karena kita pelayanan bareng-bareng di Don Moen itu di Istora Senayan, ketika ada hal-hal yang istilahnya bisa menjadi sebuah tekanan karena ya tahulah namanya event kan, ada hal yang tidak terduga. Saya nggak pernah lupa di depan saya tuh sosoknya Pak Edi yang sebagai pemimpin itu tenang bawaannya, tenang gitu. Ada yang lain yang marah-marah segala macam pasti ada, tapi Pak Edi tuh tenang dan bawaannya sampai sekarang tenang. Itu pasti inilah ya, karena hasil buah daripada hubungan intim sama Tuhan lah pastinya. Yes. Iya kan? You do the good work kan bukan karena kita. Betul. Tapi karena Holy Spirit yang ada di dalam kita jadi baik. Bukan kita harus baik dulu baru kita dapat Roh Kudus. Enggak, kita justru Roh Kudus yang merubah hidup kita kan. Tapi Pak Edi pernah marah dong pasti. Oh iya dong. Mobil, motor, depan, aduh. Saya nggak pernah lihat sih ya, sisi itu ya. Tapi pernah nggak misalnya di kantor atau di mana gitu marah sama karyawan terus nyesel? Oh iya. Saya kalau dulu yang sekarang baru tuh berubah cara saya gitu. Dulu kalau udah begitu sekalipun dia staff saya datengin. I'm so sorry, not supposed my behavior kayak gitu. Tunggu, ini seru nih. Jadi marah sama staff. Udah gitu Pak Edi datengin lagi? Iya, datengin saya. Minta maaf? Iya, minta maaf. Karena apa? Karena marahnya terlalu keras misalnya. Terlalu keras gitu dan hati saya nggak sejahtera. Habis kan. You are Christian, what kind of Christian are you? Apa yang mau kita katakan lagi sama orang kan? Kalau sekarang saya menghadapi ada satu yang mungkin ada kita orang itu bikin kesel kita kan. Kita mungkin boiling juga gitu kan, gitu. Aduh, apa ada feeling angry gitu. Wah itu I learn a lot. Wow. One Saturday, saya half day, saya benar-benar meditate, saya benar-benar saat teduh Tuhan. Pulihkan hati saya Tuhan. Wow. Saya bilang pulihkan Tuhan, because I have saya ada marah, saya ada Tuhan tolong saya bilang. Saya nggak kuat lagi Tuhan, saya bilang. Oke. Orang itu marah-marah sampai yang di kantor, wah sih itu udah parah nih Pak, mesti ditegur. Saya doa, udah. Malam tuh kita mau telepon tuh ada perasaan kan sedikit, tapi no, ya tuh go. Saya begitu telepon orang itu begitu baiknya tuh orang. Iya Pak begini, besoknya saya kasih tahu. Jangan begitu Pak, saya bilang. Karena kita kan itu customer, masa kita marahin customer. Itu tuh klien gitu kan. Iya Pak, iya Pak. Saya pikir. Kalau dulu nggak gitu tuh? Enggak, gue telepon langsung. Lu jangan begitu, you cannot do like this di kantor kan. Dulu gitu ya? Kita kan urusannya dulu kan apa? Oh nah begini hilang duit kita nanti. Sekarang enggak. I believe karena semua Tuhan yang akan sediakan. Wow, jadi itu adalah bagian dari amanat agung sebagai CEO, sebagai pemimpin, pemilik sebuah usaha, yang pasti pelayanan saya lebih utama di tempat pekerjaan saya adalah staff saya dulu. Ya kan? Saya harus kasih tunjuk siapa saya di dalam Kristus supaya mereka melihat kasih Tuhan di dalam saya. Dulu saya suka marah-marah misalnya, tapi itu pun melalui proses yang akhirnya juga minta maaf ke mereka. Sekarang udah masuk lagi level yang berikutnya lagi. Udah lebih tenangin diri dulu deh daripada gue emosi nih. Kemudian baru ntar ngomong baik-baik minta hikmat Tuhan. Jadi dengan berjalannya waktu nih,
memang berarti kehidupannya Pak Edi juga diubahkan Tuhan pelan-pelan sama Tuhan. Level to level. Jadi memang saya berpikir gini, kalau kita ngadepin masalah, apakah itu dalam keluarga, perusahaan, apapun, yang bermasalah siapa? Kita dulu. Yes. Lu sakit hati sama orang, siapa yang masalah? Kita. Dia tenang-tenang minum kopi. Benar nggak? Iya. Udah itu. Dia nggak marah, kita yang kita benci sama itu. Kita dulu yang mesti beres. Iya. Setuju. Jadi apapun yang kita hidup ini, kita mesti beres dulu dalam diri kita. Iya. Kalau saya di kantor, saya bilang kita Kristen, jangan nggak jadi role model. Kita percuma lah jadi Kristen. It's better you don't go to church. Jangan, nggak usah. Apa bedanya sama yang lain? Saya bilang, kalau kita juga sama, punya behavior yang sama seperti mereka. Betul. Jahat lawan jahat, no. Saya bilang sama anak-anak saya, itu yang mesti dilakukan. Jadi apapun yang kita lakukan, misalnya kita pergi ke gereja hari Minggu ya, dapat pesan Tuhan, nasihat firman Tuhan di situ. Justru ladang di mana kita menjadi ladang misi dan kita memberitahu dunia tentang apa ya kasih Kristus dalam hidup kita ya di hari-hari kerja kita dong, besok-besoknya. Kita jadi pilarnya Tuhan di situ, jadi mercusuar Tuhan di situ. Kebenaran tuh harus hidup dalam hidup kita. Betul, setuju. Tapi kalau nggak ada, itu bisa, makanya saya lihat kadang-kadang ada hamba Tuhan, anak-anaknya berantakan. Keluarga Kristen melayani, anak-anaknya berantakan. Kenapa? Karena dia nggak layani dulu di dalam. Iya. Dia nggak jadi model di dalam. Iya. You know, one day lucu, saya lagi sakit tuh, ya fever gitu kan. Terus my grandson tuh yang gede, waktu itu masih umur. Tunggu dulu, cucu berapa nih? 7. 7, keren banget ya. Masih awet muda gini. 7, wow. Terus saya bilang, istri saya bilang, Philip katanya itu grandpa lagi sakit. Oh, I don't think so. He's a holy man, masa sakit. Wow. Philip, jangan begitu. Gue langsung berat nih kita. Kalau kita nggak jadi model buat anak-anak, cucu. Iya. Kita. Ini pesan yang sangat dalam, yang luar biasa, datang dari mulut dan hati seorang pengusaha. Jadi kalau di dalam prinsipnya aku gini, Tuhan pasti nomor 1, keluarga nomor 2, pekerjaan kita nomor 3. Itu pekerjaan karena kita dipanggil sama Tuhan bekerja situ. Baru pelayanan di gedung gereja atau di organisasi itu nomor 4. Itu urutannya harus begitu. Itu bagi saya. Saya percaya kalau ketika urutannya benar, kita akan mempunyai hidup yang penuh dengan prioritas yang benar. Nah, ini adalah sebuah pesan yang luar biasa ya. Semua pengusaha Kristen yang sedang menonton, ingat bahwa firman yang kita dapat, firman yang kita baca dan kita dengar setiap hari, itu harus dihidupi seperti yang Pak Edi katakan tadi. Makin dihidupi, kehidupan kita berubah setiap hari. Kehidupan kita akan masuk ke dalam level yang musim-musim yang baru di mana kita terus diubahkan Tuhan. Yang tadinya emosi bisa kontrol, setelah bisa kontrol bisa punya hikmat, bahkan jadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Badai pasti datang, semuanya pasti ngalamin badai. Sekarang tergantung respon kita kepada badainya bagaimana. Orang nyebelin di sekitar kita selalu akan ada. Sekarang responnya kita gimana? Ya jangan salahin orang lain, jangan salahin yang siapa-siapa yang lain. Tadi Pak Edi udah katakan, semuanya ada mulai dari diri kita sendiri. Problemnya ada di sama kita. Respon kita bagaimana, gitu ya. Jadi semua pengusaha yang ada di luar, saya berdoa, ingat amanat agung Tuhan, ya, jangan pisahkan kehidupan di gereja hari Minggu dengan pekerjaan kita. Itu harus sama. Betul. Karena semuanya itu justru ladang misi kita untuk kita menebarkan kasih Kristus dimanapun kita berada. Gitu ya Pak Edi ya? Iya, betul. Sekarang pesan-pesan Pak Edi dong kepada semua pengusaha-pengusaha, khususnya pengusaha-pengusaha muda nih, yang masih mulai sebuah usaha, kemudian diminta untuk juga melakukan amanat agung dimanapun kita berada. Kira-kira gimana? Silakan Pak Edi. Jadi memang kita harus firman Tuhan itu bukan hanya sekedar buku, tapi itu adalah suara Tuhan sendiri. Suara Tuhan itu sendiri yang akan mengubah hidup kita. Yohanes 8 ayat 32. Amen. You know the truth will set you free. Yes. Jadi set you free apa? Kita berubah dalam hidup kita. Kita nggak mungkin kuat. Gitu. Kedua, dunia yang lebih sekarang hari yang tidak menentu. Kita jangan sia-siakan waktunya. Galatia 3 ayat 4. Amin. Jangan kita sia-sia. Yeah. Going deeper with God.
baca firman Tuhan setiap hari, renungkan setiap hari, tulis jurnal, memorize scripture, kemudian jalanin hari demi hari. Bisa 100%? Enggak. Tapi you have to step. Step, mulai. Itu aja. Wow, thank you banget Pak Edi. Thank you banget. Thank you for coming. Dan mudah-mudahan sering-sering ketemu habis ini. Kita udah lama banget gak ketemu soalnya. Dan ini adalah kisah sangat inspiratif bagi kita. Dan saya percaya semua pengusaha-pengusaha yang ada di luar sana, ingat bahwa pekerjaan kita adalah pelayanan kita yang luar biasa. Dimanapun kita berada, kita sedang mengkolonisasi bumi, menularkan budaya kerajaan surga dimanapun kita berada. Jangan lupa subscribe, follow, dan ikuti YouTube, TikTok, dan juga IG Billy's Coffee Table. Dan juga like dan share kepada teman-teman yang lain. God bless you until next time.